Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dari hasil perumusan yang dilakukan oleh tokoh perumusan Pancasila. Pancasila hadir di tengah kita semua sebagai pemersatu pandangan hidup masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk menjaga dinamika di dalam masyarakat. Indonesia beragam ras, suku, dan agama. Konghucu, Kristen, Hindu, Buddha, Islam. Berkat perbedaan segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dengan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan memberi kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi agama, bukan untuk memusuhi tapi saling menghormati dan memaklumi. Kemanusiaan itu merawat kehidupan, menguatkan yang rapuh. Dunia yang harus dibangun manusia adalah dunia yang bebas dari penindasan, bebas dari kemiskinan, bebas dari rasa takut, bebas secara konstruktif untuk menggerakkan aktivitas sosial, dan bebas mengeluarkan pendapat. Emosi dan hasrat menjadi prioritas, meski bertolak belakang dengan fakta dan mengabaikan kebenaran. Kefasihan menggunakan bahasa akademik pun menjadi legitimasi tindak kekerasan, menjadi alat penyebar paham-paham yang berupaya menghapuskan kemanusiaan. Manusia yang benar-benar manusia adalah manusia yang berperi kemanusiaan, yang adil dan beradab. Dengan bersatu, Indonesia dapat melindungi rakyatnya dari peperangan dan perpecahan. Jika persatuan tidak dapat dijaga, maka perpecahan dan peperangan kembali terulang lagi. Persatuan itu tidak hanya soal agama, ras, suku, dan budaya. Tetapi persatuan itu dapat menyelesaikan suatu perkara antara benar dan salah dengan cara yang damai. Rakyatan, permusyawaratan. Rakyat itu bukanlah suatu partai politik. Rakyat itu suatu bangsa, yaitu negara Indonesia. Mengapa hari-hari ini kita tergerak untuk menyebut kembali kata itu, Pancasila, dan menyebutnya dengan lebih bersungguh-sungguh? Mengapa kita tak cuma dari satu pihak, merasa ada yang harus dicegah, ada yang perlu dilawan, dan Pancasila dengan segera jadi penanda penangkalan itu? Karena kita cemas, dan karena Pancasila, meskipun kadang-kadang jadi klise, punya sejarah yang menjanjikan. Di masa ini, politik adalah korban amarah, rasa cemburu, frustasi, dan purbasangka. Penting untuk dilihat bahwa Bung Karno meringkas kata yang dipakainya, peras. Pancasila dari 5 sila menjadi 3, dan 3 menjadi 1. Adil terhadap sesama, menghargai hak-hak orang lain, Menolong sesama dan menghargai orang lain. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka
aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.